Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan hari ini Minggu 5 April 2020 kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan judul Waspada Virus Ketakutan Mengancam. Sekali lagi, judulnya Waspada Virus Ketakutan Mengancam. Kita baca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-21 ayat 26. Firman Allah berkata demikian, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan menggoncang. Sekali lagi saya baca ayat itu berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Bapak Ibu saudaraku, hari-hari ini kita dicemaskan, ditakutkan dengan wabah virus corona yang menyebar, menular di seluruh muka bumi. Tidak hanya saja di Indonesia, tapi di berbagai negara. Nah, wabah ini telah menimbulkan ketakutan yang luar biasa dalam diri manusia, termasuk saudara dan saya. Dan saya mau beritahu bahwa kita tidak hanya takut wabah virus corona, tetapi ada ketakutan-ketakutan lain yang tanpa kita sadari telah membelenggu kehidupan kita. Dengan diberlakukan stay at home, berada di rumah, berarti tidak bisa keluar, berarti kita tidak bisa bekerja, berarti kita kehilangan penghasilan. Kita takut hilang pekerjaan. Kita takut kehilangan penghasilan. Kita takut tidak punya uang. Kita takut kekurangan. Kita takut tidak ada persediaan bahan makanan. Kita takut sakit. Kita takut mengalami kesulitan. Dan ada begitu banyak ketakutan lain yang sering sekali membelenggu hidup saudara dan saya. Kita takut gagal, kita takut masa depan kita takut tidak punya teman, kita takut tidak punya sahabat, tidak punya kerabat, kita takut diremehkan, kita takut diperlakukan tidak senonoh, kita takut mengalami tekanan, mengalami ancaman, mengalami aniaya, kita takut mengalami bahaya, bahkan tidak sedikit kita takut mengalami kematian. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, perasaan takut bisa berawal itu manusiawi, tetapi akan menjadi salah pada waktu ketakutan itu membelenggu, menguasai, mendominasi hidup saudara dan saya. Ayat ini dalam beberapa versi dengan terjemahan lain, saya coba sampaikan dalam bahasa sederhana. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Itu terjemahan baru. Nah, beberapa terjemahan lain, salah satunya dalam terjemahan ini dikatakan, kekuatan manusia hilang karena ketakutan. Sekali lagi, kekuatan manusia hilang karena ketakutan. Jadi kekuatan kita itu bisa hilang karena ketakutan. Terjemahan lain berkata, orang bisa pingsan lemas tak berdaya karena ketakutan. Pada waktu seseorang tiba-tiba dihantui oleh ketakutan, orang itu bisa pingsan lemas tidak berdaya karena ketakutan yang berlebihan. Dalam terjemahan lain juga dikatakan demikian, orang seketika bisa rebah mati karena ketakutan. Bayangkan, lagi berdiri, lagi ngobrol, karena tiba-tiba ada sesuatu yang menakutkan, bisa seketika rebah dan mati. Ayub berkata di dalam kitab Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-23, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi waspada, bahaya virus atau roh ketakutan ini bisa mengancam dan menghancurkan hidup saudara dan saya. Yesus berkata sekali lagi, orang akan mati karena ketakutan. Ketakutan bisa mengakibatkan kematian. Ayub berkata, pada waktu kita takut, justru itu yang akan terjadi menimpa kita. Pada waktu kita cemas, itu justru yang akan mendatangi kita. Begitu bahayanya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tahu bahwa ketakutan itu bisa menimbulkan banyak hal. Kita menjadi panik, kita menjadi cemas, kita menjadi gelisah, tidak tenang dalam hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang takut, Bapak Ibu sekalian, bisa menjadi stres, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena ketakutan menghantui hidupnya. Mau kerjakan ini nggak bisa, mau lakukan ini takut.
mau pergi ini takut. Semua ditakuti. Dan Saul berkata, hidup kita bisa hancur oleh karena ketakutan. Bapak Ibu, ketakutan kita itu sendiri yang akan menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita mau agar semua ketakutan yang ada dalam hidup kita lepaskan. Kita minta anugerah Tuhan. Saya mau beritahu beberapa contoh tokoh-tokoh dari Alkitab yang dihantui oleh ketakutan. Salah satunya Bapak Ibu, Raja Saul. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, yaitu pada waktu orang-orang Filistin menyerang orang-orang Israel. Nah, pada waktu itu Saul mengumpulkan tentaranya, membentuk barisan tentaranya, mempersiapkan semua perlengkapan perang untuk melawan Goliat. Ayat 11 perhatikan baik-baik. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul seorang raja. Dia punya tentara. Dia punya peralatan perang. Tetapi pada waktu berhadapan dengan Goliat, ayat ini mencatat hati mereka menjadi cemas. Mereka menjadi sangat ketakutan. Dan Bapak Ibu tahu dampak dari ketakutan Saul terus berkepanjangan. Kemudian tampillah Daud. Setelah Daud dielu-elukan, maka dia menjadi takut, ingin membunuh Daud. Sebab dia takut jangan-jangan Daud akan merebut kekuasaannya. Dan ujung ceritanya, ketakutan Saul berdampak sampai dia stres, depresi berat, sampai seperti orang gila. Ingat, virus ketakutan mengancam. Oleh sebab itu kita perlu waspada. Saya sampaikan satu contoh lagi Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat itu, yaitu pada waktu Tuhan meminta Musa untuk mengutus 12 pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan yang hendak Tuhan berikan kepada mereka. Lalu Musa kemudian mengumpulkan 12 kepala suku ini, kemudian menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan itu. Mereka memberikan informasi kepada Musa dan bangsa Israel bahwa tanah Kanaan tanah yang subur, menghasilkan susu dan madu yang melimpah. Tetapi ada unsur ketakutan di sana. Mereka sampaikan kepada Musa, hanya kota itu kota berkubu, orang-orangnya tinggi-tinggi besar. Dan kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, pada ayat yang ke-32 dikatakan di sana bahwa orang-orang yang ada di tanah Kanaan, orang-orang besar, tinggi besar, dan mereka melihat diri mereka seperti belalang kecil. Dan mereka berkata, mereka adalah pemakan manusia. Ketakutan membuat 10 orang pengintai itu melihat diri mereka lemah tak berdaya. Tetapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, tidak, Allah yang berpihak dengan kita. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan kemudian di dalam Bilangan pasal yang ke-14, itu berlanjut ceritanya sampai kemudian bahwa Musa meminta kepada Tuhan agar bangsa ini diampuni. Tetapi Tuhan berkata, tidak, kecuali hambaku Yosua dan Kaleb yang akan memasuki tanah Kanaan. Semua yang lain akan menjadi mayat, mati. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dampak dari ketakutan bisa membuat kita kehilangan masa depan. Nah, Bapak Ibu, kalau memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada
Timotius di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-5 dan ke-7, Bapak Ibu sekalian, saya baca itu kepada saudara. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihati anak rohaninya Timotius agar mengobarkan imannya, menggelorakan imannya. Sebab ketakutan bisa menghancurkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Rasul Paulus berkata, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih, roh yang membangkitkan ketertiban. Nah, Bapak Ibu saudaraku, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa ketakutan bisa menghancurkan kekuatan yang kita miliki. Kalau Bapak Ibu perhatikan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada dua hal yang bisa saya ungkap kepada kita dari ayat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa Rasul Paulus sedang berkata begini, bahwa di dalam diri kita ini ada kekuatan alamiah yang Allah berikan kepada kita untuk memampukan kita berhadapan dengan berbagai cobaan yang akan kita alami dalam dunia ini. Dan yang kedua, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kekuatan alamiah kita itu dihancurkan oleh berbagai persoalan, berbagai masalah yang kita hadapi dalam dunia itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada Timotius, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Sebab kenapa? Ketakutan itu paling awal mau menghancurkan kekuatan yang saudara dan saya miliki, sehingga kita tidak berdaya. Kekuatan kita ada dua, kekuatan fisik dan kekuatan rohani. Kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Kekuatan jasmani disebut daya tahan tubuh, kekebalan tubuh, itu yang kita kenal dengan imun. Sedangkan kekuatan rohani itulah yang disebut dengan iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya mau mengingatkan kita dari firman Tuhan ini, mari kita waspada. Dan kalau hari-hari ini kita dihantui, kita mulai dibelenggu oleh berbagai ketakutan sebagai dampak dari virus corona ini, maka mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Firman Allah di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Satu contoh saya ambil kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu Yosafat. Pada waktu Yosafat mendengar informasi bahwa ada orang-orang dari Bani Moab dan Bani Amon datang untuk menyerang dia. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama saya baca kepada Bapak Ibu sekalian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Benum. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Nah, Bapak Ibu mendengar informasi itu, Yosafat takut. Dan itu sangat manusiawi.
Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Yosafat, ayat yang ketiga itu berkata demikian. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu, Yosafat mengambil keputusan di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kecemasan yang menghantui. Dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia ambil keputusan untuk menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berdoa dan berpuasa. Hari ini, hari Minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita. Sementara kita berada di rumah, kita tidak boleh berpangku tangan. Tapi kita ambil waktu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan pasti akan tolong. Nah Bapak Ibu, perhatikan. Bahwa kemudian, apa yang terjadi dengan Yosafat dan seluruh rakyatnya. Saya baca kepada Bapak Ibu, coba perhatikan. 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 mulai. Esokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Bapak Ibu saudaraku, tengah-tengah ketakutan, tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran yang membelenggu hidup saudara dan saya, tidak ada cara lain kecuali hari ini ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Saudara berdoa, saudara memuji Tuhan, saudara sembah Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun kita tetap harus berhadapan dengan masalah, persoalan, kesulitan, kesukaran, tetapi Tuhan pasti ada membela saudara dan saya. Saya berdoa, saudara akan diberkati Tuhan. Pada video berikutnya, saya akan menyampaikan kepada saudara bagaimana seseorang itu bisa menjadi ketakutan. Bagaimana seseorang itu bisa menjadi ketakutan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tunduk kepala kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan mengucap syukur hari ini kami boleh mendengar firman. Ternyata ketakutan itu sangat membahayakan. Ketakutan yang membelenggu hidup kami bisa menghancurkan hidup kami. Oleh sebab itu, mari bersama-sama angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan tangan kirimu taruh di dada. Bapa, setiap tangan-tangan yang ditengadakan di hadapan Tuhan, setiap tangan-tangan yang sedang ditumpang di dada masing-masing, aku berdoa kiranya tangan Tuhan turun memberkati, mengangkat segala belenggu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kecemasan kami, dan gantikan dengan sukacita, gantikan dengan damai sejahtera, gantikan dengan ketenangan, gantikan dengan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, semua kami diberkati, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Semua kita diberkati. Salam.